Perkenalkan nama saya Bunga Riza Sitorus dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S23052. Jadi, tujuan dari video saya kali ini yaitu eee, untuk menjelaskan, mengenai modul 9 dari Praktikum Dasar Pemrograman. Jadi di sini saya akan menjelaskan, kode yang sudah saya buat, dan saya akan menjelaskannya secara baris per baris. Nah, di sini, ada 2 kode yang akan saya jelaskan atau artinya ada 2 tantangan dari modul 9, di mana, eee, di tantangan pertama itu sendiri itu merupakan magic number, itu saya menebak angka gitu. Nah, jadi di line pertama ini ada include, STDIOH. Jadi, arti dari line pertama ini, itu artinya jadi STDIOH itu merupakan kepanjangan singkatan dari standar input output, header. Jadi, artinya itu ini kan ada include, berarti di dalam operasi ini akan mengikutkan operasi input output. Jadi kan tadi standar input output header. Jadi di dalam fungsi ini, jadi dalam apa sih namanya nih ya, dalam code ini ada operasi input output nantinya, seperti contohnya ada printf, ada scanf. Jadi gitu maksudnya, makanya di atas ini ada standar input output. Jadi artinya itu, ngasih tahu si compilernya bahwa di dalam, code ini akan ada operasi input output seperti printf dan scanf. Lalu masuk ini ada integer main. Nah jadi, integer main ini adalah di sini ada fungsi yang bernama main, di mana, dari sinilah semua dimulai. Jadi di sini ini adalah fungsi utamanya gitu, ini adalah bagian utamanya dan di sinilah operasi dari si kode itu, dijalankan di dalam fungsi main ini. Nah, jadi yang pertama itu ada ini, mengasumsikan bahwa angka yang harus ditebak itu adalah 51. Jadi kan tadi kan magic number. Nah, di sini kita bertugas untuk, menebak angka yang mau, yang menebak suatu angka lah sampai benar dia. Nah, jadi di sini ada integer target sama dengan 1. Jadi artinya itu, targetnya itu ada 51. Jadi, eee, ada target yang 51 di mana tipe datanya itu adalah integer atau bilangan bulat. Lalu ada my guess dan total guess, di mana, my guess dan total guess ini, memiliki tipe data integer. Dan my guess dan total total guess ini, diinisiasi atau diawali dengan 0 gitu. Nah, lalu selanjutnya, akan ada, menginput tebakan. Jadi kan kan ini magic number, nambah angka, berarti kita input angka dan nantinya si compiler ini akan ngasih tahu apakah angka yang kita input ini sesuai dengan yang dia pengen gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah untuk menginput angkanya dulu. Nah, jadi, di pertama ini, di line ke-10 ada printf, silakan tebak angka antara 1 sampai 100. Nah, jadi printf ini berfungsi untuk mencetak nanti di outputnya itu mencetak, semua yang ada dalam kurung ini. Nah, jadi yang dicetaknya itu sesuai yang di sini kan yang dicetaknya itu adalah ini, silahkan tebak angka antara 1 sampai 100.2. Jadi di output-nya akan keluar ini. Dan arti dari, garis miring N ini, itu artinya itu untuk, adalah merupakan kayak new line gitu lah. Jadi nanti, kalau udah muncul ini berarti lanjut ke, baris selanjutnya, ke output yang selanjutnya gitu. Jadi setiap, yang dicetak-cetak ini akan ada ini garis N gitu, lebih garis miring N diberi gitu. Nah, lalu dan untuk di bahasa C ini dia di setiap apanya itu dikasih, tanda titik, koma gitu. Nah, selanjutnya adalah scanf, tanda petik 2% and my quest. Nah, jadi scanf itu berfungsi kalau di bahasa C itu berfungsi untuk, eee, di sinilah kita, nginput nilai yang kita pengen gitu. Nah, jadi kan kita tadi nanti akan tercetak silahkan tebak angka antara 1 sampai 100. Nanti setelah itu akan dikasih kesempatan untuk menginput angka yang kita pengen gitu. Nah, angka yang kita pengen itu yang kita input itu, yang kita masukkan itu nanti akan disimpan sebagai my guess namanya. Makanya di sini, persen D-nya. Jadi persen D ini untuk, eee persen D itu untuk, kayak mana bilangnya, untuk menjelaskan jadi persen D itu untuk, merupakan kayak, bilangan integer, bilangan bulat gitu. Jadi mendeklarasikan si bilangan bulat di mana bilangan bulat yang dimaksud itu adalah si myQuest-nya gitu. Jadi kalau kita input angka nantinya, eee, angka itu akan disimpan sebagai myQuest nantinya. Nah, myQuest itu angka yang kita tebak ya gitu. Nah, lalu di sini ada looping.
Nah, while, buka kurung my guess, tidak sama dengan target. Jadi kalau di bahasa situ tidak sama dengan itu ditandakan dengan tanda seru sama dengan. Nah, jadi looping ini nantinya akan bekerja saat my goals itu tidak sama dengan targetnya. Jadi, kita looping itu akan bekerja, isi looping ini saat my goals-nya tidak sesuai dengan target. Jadi saat angka yang kita input di scanf ini tadi tidak sesuai dengan target, maka looping ini akan bekerja. Namun kalau dia nggak sesuai, maka looping-nya akan berhenti gitu. Nah jadi, jika tidak sesuai nilainya dengan si target yang kita yang dimaksud, maka akan ada kedua kemungkinan. Yang pertama itu, if my goals-nya kurang dari target. Nah, if my goals-nya ini kurang dari target, maka nanti akan tercetak ini, angka lebih besar. Ya, seperti sebelumnya tadi, fungsi printf itu untuk, mencetak ya, printf angka lebih besar. Nah, karena angkanya ini belum sesuai dengan target, berarti kan kalau my goals-nya kurang dari target, berarti contohnya 3, sedangkan targetnya itu 21, berarti angka lebih besar, berarti kita disuruh untuk, nah di sini kan ada scanf lagi kan, berarti di sini kita disuruh untuk input data lagi. Karena di sini tadi disuruh keluar kalimat angka lebih besar, berarti kita disuruh untuk input data yang di mana datanya ini angkanya lebih besar. Nah, jadi setelah itu nanti akan keluar scanf, akan keluar, eee, setelah itu kita akan disuruh untuk input data baru gitu, karena kan salah, berarti suruh input data baru. Nah, itu fungsinya makanya ada scanf lagi di sini dan angka yang kita input itu akan disimpan sebagai my goals lagi gitu. Nah, terus ada total goals. Nah, total goals ini untuk menghitung, berapa banyak, tebakan yang udah kita hitung. Jadi berapa banyak, mmm, si ininya itu bekerja gitu. Si pemeriksaan apakah si Megusnya ini sama dengan target, apakah Megusnya lebih besar atau kurang dari target. Nah itu dihitung dan itu disimpan sebagai total goals atau total tebakan kita. Nah, itu tadi kan kalau angkanya lebih kecil dari si target, maka akan keluar angka yang besar. Nah, di sini ada else if my goals-nya lebih besar dari target. Nah, jadi kalau my goals yang kita kasih itu lebih besar dari target, contohnya 56 dan target yang dikasih itu 51, maka akan keluar angka yang lebih kecil. Yang artinya itu kita disuruh untuk menebak angka yang lebih kecil dari 56 itu. Makanya di sini nanti akan disuruh input data baru, makanya ada scanf ini, dan data baru itu disimpan sebagai my goals. Nah, dan di sini akan bekerja total goals lagi. Lalu di sini, ada, print yang gini ya, yang di mana tadi garis berikan ini untuk menandakan ada new line atau masuk ke output yang barunya. Nah, tadi kan, looping ini akan bekerja saat si Megos tidak sama dengan target. Nah, saat si Megosnya tidak sama sama dengan target, maka looping akan berhenti dan akan keluar ini nanti, printf, "Hore kamu berhasil menebak angka dengan benar." Nah, jadi saat saat si Migos ini sama dengan target, maka akan keluar ini, akan tercetak, "Hore, kamu berhasil menebak angka dengan benar," gitu. Nah, di sini tetap aku menggunakan total guess karena kan, karena di sini bekerja juga pengecekan apakah si guessnya itu, sama dengan target. Makanya di sini tetap kerja si total guess. Nah, selanjutnya itu akan tercetak printf jumlah tebakan kamu sebanyak ini. Jadi di sini akan keluar berapa banyak tebakan yang kita gunakan gitu, contohnya ada 3 ada 4 dan itu menggunakan si total guessing. Di sini menggunakan persen %D. Nah, persen %D itu untuk kayak mendeklarasikan, si bilangan bulan. Jadi kalau dia string, ya nanti akan persen %S gitu, kalau dia char, dia juga persen %S juga, tergantung caranya apa gitu. Nah, persen C kayaknya. Nah jadi, persen %D yang dimaksud ini adalah total guess gitu. Nah, jadi kalau kita ketik di sini contohnya target, kalau yang kita ketik di sini adalah target, maka si persen D yang dimaksud di sini itu adalah si target yang ini gitu. Namun enggak, di sini kan yang kita maksud itu adalah harusnya si total goes. Total goes. Maka persen D yang dimaksud di sini itu adalah si total goes gitu. Makanya di belakang dijelaskannya gitu. Nah, lalu selanjutnya ada return 0. Artinya itu mengembalikan nilai 0 di mana artinya operasi ini berjalan dengan sukses gitu. Lalu dia kiri dengan kurung akhir. Di sini di bahasa sih ini, identik dengan kurung akhir. Dari sini saya akan mencoba untuk mendemo, eee, code yang sudah saya buat ini. Dan untuk, yang pertama itu kita akan meng-compile si programnya dulu, di mana di sini, eee, menggunakan gcc, o p,
tentang 1 2C-nya. Jadi P ini merupakan kita pengennya si program ini disimpan dalam nama apa gitu. Terserah sih bisa contohnya A, bisa B, bisa C gitu. Bisa nama kita. Nah, lalu dipanggillah si program file ini disimpan dalam bentuk dalam nama apa. Jadi kan tantangan 1 C gitu. Enter. Nah, kalau dia udah berhasil compile, tandanya itu kayak gini. Lalu kita panggil si fungsinya. Si apa itu? Si namanya itu si variabelnya. Nah, seperti yang sudah tadi, di sini kan silakan tebak angka antar 1 sampai 100. Contohnya 90. Kan tadi kan target itu 51, berarti 90. Berarti kan kebesaran. Nah, di sini kita disuruh untuk nambah angka lebih kecil lagi, contohnya 34 lah. Masih belum sesuai disuruh kita. Nah, di sini disuruh lagi nambah angka yang lebih besar. Kita bikin 47. Salah lagi. Disuruh nambah angka yang lebih besar. Langsung aja 51 di sini. Nah, Hore kamu berhasil menebak angka dengan benar, jumlah tebakan kamu sebanyak 4 gitu. Ini harusnya dihapus saja. Hmm. Hmm. Jadi tadi kan ini ada sedikit line di sini. Karena tadi saya bikin printf garis miring n tadi. Dan tadi kan fungsinya itu untuk bikin new line. Jadi karena saya bikin tadi kayak gitu, jadinya ada kayak gini. Nah, di sini biar gak ada jarak jadi kayak gitu. Selanjutnya kita lanjut ke tantangan kedua. Tantangan kedua ini merupakan namanya tantangan dua ini, kalau nggak salah namanya itu nama tantangan dua itu dia ABC. Ya, dia ABC. Jadi sini eh, kayak kalau kita input ini keluarnya outputnya gini. Tuh. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan baris per baris. Nah, di baris pertamanya ini hmm, di sini include stdioh sama kayak tantangan satu tadi, artinya itu bahwa program ini menggunakan operasi input output seperti printf dan scanf. Nah, di sini ada char tanda bintang fungsi integer n. Jadi artinya itu di sini ada suatu fungsi, jangan fungsi yang namanya ya, apalah ya biar enggak eh, sesuai apanya aja deh. Nah, ya artinya itu. Nah, jadi di sini itu artinya itu ada suatu fungsi yang bernama dia ABC, di mana fungsi dia ABC ini menerima sebuah integer, di mana integernya itu disebut dengan n, dan nantinya akan dikembalikan atau dikonversi ke dalam tipe data karakter gitu. Jadi, nah fungsi dia ABC itu operasinya itu seperti ini. Kita hapusin dulu. Nah, jadi di sini yang pertama itu if jadi persen di basis itu itu merupakan operasi sebagai sisa bagi. Nah, jika n yang diinput ke si fungsi di ABC ini tadi habis dibagi 3, ya habis dibagi 3. Jadi kan n persen 3 itu, tunggu dulu lagi record aku. Pergi. Nah, jadi jika n persen 3 itu, nah n persen 3 itu artinya itu persen itu kayak bagi juga tapi ngambil sisa baginya gitu. Jadi contohnya 9 bagi 3 itu kan 0. Atau contohnya 8 bagi 3. 8 bagi 3 kan 2. Maka jadi kok 8 bagi 3 sisanya 2. Berarti kalau 8% 3 itu nanti 2. Karena itu ngambil sisa baginya. Nah, jadi kalau n kalau sisa bagi dari n dan 3 itu sama dengan 0, dan sisa bagi dari n jika sisa bagi dari n dan 3 itu sama dengan 0, dan sisa bagi dari n dan 5 itu 0 juga, dan sisa bagi dari n dan 7 sama dengan 0, serta sisa bagi dari n dan 2 itu sama dengan 0. Jadi kalau si n itu dibagi dengan 3, 5, 7, dan 2 itu sama dengan 0. Berarti kalau sama dengan 0, sisa baginya itu berarti habis dibagi. Nah, berarti kalau bilangan yang kita di input itu nantinya itu habis dibagi 3, 5, 7, dan 2, maka akan keluar ABC. Nah, jika habis dibagi 3, 5, dan 7 namun tidak habis dibagi 2, keluarnya CBA. Jika si N itu habis dibagi 3 dan 5 akan keluar IU, dan jika habis dibagi 3 dan 7 itu keluar IE, lalu jika habis dibagi 5 dan 7 itu keluar EU,
dan jika habis dibagi 3 saja itu keluar I, jika habis dibagi 5 saja keluar U, dan jika habis keluar 7 itu keluar E. Dan jika tidak sesuai dengan operasi yang di atas itu tadi semua, maka si fungsinya itu akan mengeluarkan nilainya sendiri. Jadi akan mengeluarkan si angka itu sendiri. Dan contohnya uh, 31 kan nggak habis apa dibagi apapun di sini. Berarti angka keluar itu nantinya di outputnya itu tetap yang angka 31. Nah, sedangkan kan di sini kan inputnya itu adalah integer dan outputnya adalah tipe data karakter atau di sini string lah ya, string. Berarti si karena kan tadi kan dikembalikan ke angka sendiri. Berarti si integer itu harus kita ubah ke tipe data string. Dan contohnya jadi caranya tuh dengan menggunakan fungsinya itu static char buffer 10. Artinya itu eh si akan ada fungsi yang bernama buffer yang buffer yang menyimpan array dengan panjang 10 gitu dan buffering itu menyimpan fungsi printf di gini. Di sinilah si n itu yang tadi integer diubah ke tipe data string. Nah, dibahas si ini juga kalau untuk memeriksa apakah si bilangan itu sama dengan sesuatu itu menggunakan sama dengan dan untuk operasi dan-nya itu merupakan double dan kayak gini, double n. Nah, selanjutnya masuk ke integer main. Nah, seperti penjelasan tadinya, sebelumnya tadi, nah integer main itu artinya itu ada suatu fungsi yang bernama main di mana di dalamnya itu semua operasi itu semua operasi dari program itu fungsi utama itu bekerja di dalamnya gitu. Jadi dari kurung sini sampai kurung sini itu merupakan fungsi utamanya. Jadi tadi itu cuma sebuah fungsi aja. Sama bukan ini fungsi utama yang mengerjakannya itu adalah bagian sininya gitu. Nah, jadi di sini ada integer nilai awal lalu integer nilai akhir. Jadi artinya itu ada suatu fungsi nanti akan ada nilai yang diinput yaitu nilai awal dan nilai akhir yang merupakan nilai integer gitu. Nah, seperti di sini kan ada scanf. Scanf itu kan untuk di output. Jadi akan ada di input kita disuruh untuk input sesuatu. Nah, di sini scanf persen D seperti yang saya jelaskan tadi, persen D itu untuk mendeklarasikan suatu bilangan integer. Nah, persen D persen D yang dimaksud itu apa? Karena kan di awal di sini ada dua persen D yang dimaksud atau integer yang dimaksud. Dan di sini dimaksud adalah nilai awal. Berarti yang pertama itu disuruh untuk input nilai awal dan kedua nanti disuruh input nilai akhir di mana dua-duanya termasuk nilai integer. Nah, selanjutnya di sini ada looping. Uh, looping yang jenis looping saya gunakan itu adalah jenis looping for. Kalau yang tadi sebelumnya itu adalah jenis looping while ya. Nah, jadi ada banyak jenis looping, ada do while, for, ada for while lagi dan masih banyak lagi. Nah, di sini di tantangan kedua saya menggunakan looping for. Nah, for integer i sama dengan nilai awal, i kurang dari sama nilai akhir i plus plus. Nah, di for ini ada integer i sama dengan nilai awal. Artinya itu nilai si looping ini diinisiasi dari si nilai awal. Jadi gimana bilangnya? For i. Jadi ada i. Kita menggunakan i di sini ya. Nah, si i-nya ini diinisiasi dengan nilai awal. Jadi kan tadi kita disuruh input nilai awal. Berarti kalau kita input nilai awal itu 10, lalu nilai akhirnya kita input 20, maka si looping ini diinisiasi dari si angka 10 gitu. Dan berakhir di angka 20 nantinya. Dan di sini dikasih tahu juga bahwa looping ini akan berakhir saat i itu oh, si looping ini akan tetap bekerja saat i-nya itu kurang dari sama dengan nilai akhir. Lewat dari situ looping ini tidak akan bekerja. Jadi artinya itu looping ini akan bekerja di mana inisiasinya itu atau awalnya itu dimulai dari nilai awal yang kita input dan tetap akan bekerja saat uh, loopingnya ini uh,
si looping ini bekerja saat, nilainya itu kurang dari sama dengan nilai akhirnya. Jadi contohnya tadi kan inisiasinya 10 dan nilai akhirnya 20, berarti kalau 21 looping nggak akan bekerja lagi. Dia akan bekerja saat nilainya kurang dari sama dengan 20. Nah, I plus plus ini itu, untuk menghitung berapa banyak kita melakukan, ini nanti pengecekan itu gitu, berapa banyak pengerjaannya gitu. Nah, lalu looping itu printf, mencetak si string fungsi i. Jadi kan tadi kan, kita udah input contohnya input nilai 10 sampai 20. Nah, 10 sampai 20 kan, berarti ini awalnya 10 dan akhirnya 20. Nah, disuruh untuk mencetak si 10 ke 20 ini ke bentuk si string yang sesuai ini. Jadi contohnya 10. 10 kan habis dibagi, eee 5, hanya habis dibagi 5. Berarti nanti, yang dicetak itu nilai U, berarti nanti di output-nya itu 10 diganti U. Selanjutnya 11. 11 kan itu nggak apa-apa, nggak bisa dibagi apa-apa. Berarti dia nanti jadi U baru lanjut baris kedua 11. Jadi gitu. Kita disuruh untuk mengubah dari angka 10 sampai ke 20 itu. Nah, jadi untuk mengubahnya itu menggunakan fungsi ini. Jadi untuk mengubah si 10 sampai 20 itu menggunakan fungsi ini. Namun untuk mencetaknya itu menggunakan ini semua tadi yang ada di fungsi main ini tadi dan menggunakan, looping, nah gitu. Jadi kan ada print %s. Jadi kan tadi inisiasinya nilai awalnya 10, berarti yang pertama itu mencetak si 10, si 10 ini. Namun, 10 yang dicetak ini merupakan hasil dari, ini. Oh, ini nggak fungsi lagi ya, soalnya tadi kan fungsinya diubah jadi dia A, B, C. Nah, tadi kan nilai awalnya 10. 10 ini, saat dimasukkan ke fungsi dia A, B, C, kan dia harus, mencetak nilai U, dan itu udah merupakan string, maka dideklarasikan ke string. String yang dimaksud itu apa? String yang dimaksud itu adalah si fungsi dia A, B, C dari si I itu sendiri. Si I yang udah di-input sesuai si I itu. Nah, tadi kan looping akan bekerja sampai kurang dari sama dengan 20. Berarti looping ini akan terus bekerja sampai dia ke nilai akhir. Terus akan bekerja, bekerja, bekerja dan akan um, mengout men, mengkonversi nilai-nilainya tadi sesuai dengan si fungsi ini gitu. Gitulah pokoknya penjelasannya dan akan berhenti sih sampai sama dengan nilai 20 lah gitu. Jadi looping akan berhenti sampai dengan 20 dan nilainya itu akan dikonversi ke sesuai dengan fungsi ini gitu. Nah, di sini ada print garis N ini artinya itu untuk new line. Jadi saat satu ini tuh berhasil dicetak, lanjut ke new line, ada new line. Karena kalau nggak ada kayak gini nanti semuanya itu akan jadi sebaris, namun diminta itu tidak sebaris semua. Lalu ada return 0 artinya itu untuk mengembalikan nilai 0 artinya itu ya si fungsi ini si program ini berhasil dioperasikan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mendemonya eh itu menggunakan ini gcc min o sama juga kayak tadi dan saya menyimpan si program ini dalam fungsi page. Nah, berhasil di-compile lalu kita panggil fungsinya. Nah, di sini disuruh untuk menginput angka ya. Gerakan untuk angka yang disuruh input gerakan integer nilai awalnya. Contohnya itu 34 sampai ke kita bikinlah contohnya 74. Kebayang ya? Ulang apa? 74. Nah, 34 sampai 74 itu kan ada sekitar 40 angka lah ya. Nah, ini adalah hasilnya. Si 34 itu nggak habis dibagi apa-apa. Nggak sesuai fungsi ini, dia nggak ada yang sesuai fungsi ini. Berarti dia returnnya ke nilai angka itu sendiri, jadi 34. Lalu 35. 35 itu kan habis bagi 5 dan 7, berarti dia keluarnya jadi EU gitu. Ada nggak yang ABC ya? Oh, kebetulan nggak ada yang ABC di sini. Coba kalau dia 100 sampai ke 110 ada. Oh, nggak ada yang ABC tapi ada yang CBA, si 105. Si 105 itu berarti habis dibagi 3, 5, dan 7 berarti keluar CBA. Nah, gitu dia. Nah, sekian dari hasil presentasi saya terhadap modul 9, terhadap modul 9. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.